Halo, perkenalkan nama saya Farunisa Pratiwi, mahasiswi jurusan akuntansi dari Universitas Islam 45 Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai manajemen keuangan rumah tangga dengan aplikasi Money Lover. Kalian pasti pernah kan, atau bahkan sering mengalami kesulitan dalam keuangan, seperti tiba-tiba uang kalian habis di pertengahan bulan, atau bahkan kalian kesulitan untuk menabung uang. Ayo coba kita selidiki. Sebelumnya, apakah setiap pengeluaran dan pemasukan selalu kita catat? Apakah pengeluaran kita selama ini sudah sesuai dengan anggaran? Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan manajemen keuangan dengan baik. Ada banyak manfaat loh yang kita dapetin ketika kita melakukan manajemen keuangan dengan baik. Yang pertama, membantu memperbaiki kesalahan finansial. Dengan membuat catatan keuangan, kamu dapat mengetahui apa saja pengeluaran terbesar kamu, dan kamu dapat melakukan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Kamu juga dapat mengetahui seberapa besar kebutuhanmu dan seberapa besar pengeluaran kamu untuk hal-hal yang tidak penting loh. Yang kedua, dapat membantu untuk mewujudkan impian kamu. Ketika kamu berhasil mengatur keuanganmu sesuai dengan anggaran, itu akan memudahkan kamu untuk terus menabung demi mewujudkan impian kamu. Seperti contohnya kamu mempunyai impian untuk memiliki rumah mewah. Yang ketiga, membantu untuk membangun kebiasaan diri untuk hidup hemat dan efisien demi tercapainya tujuan kamu. Ketika kamu sudah terbiasa untuk selalu melakukan pencatatan dan mengatur keuangan sesuai anggaran, maka kamu akan lebih hemat dan memanfaatkan keuanganmu dengan efisien. Ketika sudah memiliki kebiasaan ini, kamu tidak perlu khawatir lagi apakah uangmu cukup sampai kamu mendapatkan pendapatan di periode selanjutnya. Lalu, bagaimana ya kita bisa melakukan manajemen keuangan dengan baik? Langkah pertama, kamu bisa mulai dengan melakukan pencatatan setiap ada pemasukan yang kamu dapatkan untuk mengetahui seberapa banyak pendapatan yang kamu miliki setiap bulannya. Langkah kedua, mulai dengan mencatat setiap ada pengeluaran yang kamu lakukan untuk mengetahui seberapa banyak pengeluaran kamu untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya. Akan lebih baik jika kamu mencatat pengeluaran berdasarkan kategori ya. Langkah ketiga, mulai membuat anggaran yang seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran. Kamu juga bisa melakukan challenge pada diri sendiri untuk memangkas kebutuhan yang terlalu besar. Misalnya, jika tadinya kamu sering beli makanan di luar yang harganya cukup mahal, kamu bisa mengganti dengan memasak makanan untuk lebih hemat, sehingga pengeluaran kamu tidak melebihi anggaran. Di era yang serba digital ini, kamu bisa menerapkan manajemen keuangan yang baik melalui aplikasi Money Lover. Aplikasi ini mudah untuk kamu dapatkan karena sudah tersedia di Google Play Store dan Apple Store loh. Jadi, kamu bisa melakukan pencatatan pada saat transaksi dimanapun dan kapanpun. Tidak perlu menunggu untuk sampai rumah baru mencatat melalui buku lagi. Ada banyak fitur dalam aplikasi Money Lover yang bisa kamu gunakan loh. Mulai dari pencatatan transaksi harian yang membantu kamu dalam mengetahui pengeluaran setiap harinya, perencanaan anggaran berdasarkan kategori. Di sini kamu bisa mengubah maupun menambahkan kategori sesuai dengan keinginan kamu. Lalu ada perencanaan transaksi dan tagihan berulang. Fitur ini membantu kamu untuk tidak telat dalam melakukan tagihan berulang seperti tagihan listrik, wifi, dan cicilan per bulan yang harus kamu bayar setiap bulan. Selanjutnya, ada fitur pencatatan hutang dan piutang, sehingga kamu akan lebih memperhatikan pengeluaranmu, serta membantu kamu dalam mengingat piutang yang kamu miliki untuk kamu tagihkan ke seseorang. Fitur laporan penggunaan juga membantu kamu dalam menilai keberhasilan kamu dalam manajemen keuangan. Laporan ini juga bisa kamu jadikan sebagai evaluasi dan menjadi bahan pertimbangan kamu dalam mengambil keputusan loh. Adapun jika kamu tipe individu yang sibuk sehingga sering lupa melakukan pencatatan, ada fitur pengingat yang bisa kamu atur agar tidak terlewat dalam melakukan pencatatan. Untuk cara penggunaannya, simak video berikut ini ya. Berikut adalah tampilan awal setelah kita mendaftarkan akun kita. Di sini kita centang aja mana yang menjadi tujuan Anda. Nah, kita centang semua, terus lanjut. Habis itu, dompetnya kita namain aja sebagai tunai. Mata uangnya diganti ke rupiah.
Langsung lanjut. Habis itu kita kebiasaan untuk membangun tambahkan transaksi baru. Nah, untuk menambahkan pemasukan dan pengeluaran, kita tekan tombol tambah di sini. Nah, kita masukkan 5 juta sebagai pemasukan dulu. Pemasukan gaji. Lalu kita simpan. Nah, tadi kan saldonya kosong. Terus setelah kita menambahkan pemasukan gaji, saldonya berubah menjadi 5 juta. Atau kalau misalkan sebelumnya saldo ada sebelum gaji itu mau dirubah juga bisa. Misalkan menjadi 5 juta 500. Lalu kita simpan. Nah, fitur yang menguntungkan juga ada lagi nih. Jadi ketika kalian merupakan tipe orang yang sibuk, kita bisa ngatur untuk alarm. Jadi kita tidak akan pernah lupa lagi untuk mencatat keuangan setiap harinya. Nah, di sini kita atur jam 8 malam. Kita coba masukkan pengeluarannya. Angkanya juga sama dengan klik tombol tambah. Terus kita pilih kategorinya. Misalkan sini saldonya itu 50.000. Kategorinya kita masukkan aja mana ya. Nah, di sini tuh kategorinya banyak banget, jadi bisa kalian pilih sesuai dengan pengeluarannya. Untuk yang tadi kita masukkan aja ke makanan dan minuman, lalu simpan. Nah, otomatis saldo kita udah langsung berkurang ya ketika kita melakukan pengeluaran. Adapun fitur lainnya ada di perencanaan. Di sini ada anggaran. Kita bisa ngatur anggaran kita biar budget kita sesuai. Nah, kita coba dulu. Nah, kita coba dengan membuat budget makanan ya. Kita klik dulu tambah. Misalnya untuk makanan kita budgetin itu 1 juta untuk sebulan. Nah, kita simpan. Nah, tadi kan kita masukin 1 juta. Cuma karena sebelumnya kita udah ada transaksi pengeluaran untuk makanan dan minuman, jadi anggaran kita berkurang ya menjadi 950.000. Terus pengeluaran lainnya juga coba kita tambahkan. Misalkan ini pengeluaran yang tidak terduga. Coba kita anggarkan itu 1.500.000. Simpan. Jadi kita bisa atur keuangan kita dengan membudgetin kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan anggaran. Selain membuat anggaran juga kita bisa membuat transaksi berulang. Contohnya di sini coba kita buat transaksi berkala. Misalnya kita memiliki cicilan motor. Kita masukin misalnya cicilan motornya itu 500.000 per bulan. Kategorinya kita pilih transportasi. Nah, kita juga bisa nambahin detailnya loh di kolom catatan ini. Misalkan kita tulis cicilan motor, lalu kita simpan.
karena ini transaksi berulang, kita atur dulu nih pengulangannya. Sini kita ulang, karena cicilannya per bulan, maka kita atur sebulan, 30 hari. Nah, maka transaksi lanjutannya itu nanti akan muncul di tanggal 1 Oktober 2021. Nah, kita simpan dulu. Nah, adapun kita bisa membuat tagihan, memantau tagihan berulang, misalnya listrik, sewa langganan internet. Nah, kita masukkan dulu. Misalnya sewa langganan internet itu kita pasang 350.000. Pilihan kategorinya tagihan internet. Lalu kita ulang selama 30 hari juga. Lalu kita simpan. Nah, sini ada kolom pemberitahuannya. Tagihan selanjutnya pada Rabu tanggal 1 September 2010. Nah, karena sekarang tanggal 1, maka kita harus bayar nih. Jadi kita diingetin untuk selalu bayar. Nah, kalau mau bayar, kita klik aja di sini bayar. Terus bayar. Nah, jadi kita nggak akan pernah lupa untuk melakukan cicilan tiap bulannya. Lalu kita lihat dulu ke laporan. Nah, di sini saldo akhirnya jadi 4.600.000. Ini rinciannya. Tadi kita memasukkan pemasukan 5 juta. Lalu ada pemasukan lainnya itu 500.000 dan pengeluarannya 900.000. Nah, kita bisa cek nih. Pengeluarannya 900.000 apa aja sih? Kita klik aja di sini. Nah, di sini udah ada detailnya bahwa tadi itu untuk cicilan motor 500.000, tagihan internet 350, dan makanan dan minuman itu 50.000. Nah, di sini juga kita bisa melakukan pencatatan hutang dan piutang yang kita punya. Caranya kita klik di akun, lalu hutang piutang. Nah, kalau untuk dibayar ini adalah hutang yang kita miliki, jadi kita harus bayar kepada mereka. Sedangkan yang untuk diterima adalah piutang yang kita miliki, jadi kita menagihkan ke seseorang. Kita tambahin dulu untuk hutangnya. Hutangnya di sini, contoh kita punya hutang 250.000. Nah, kita pilih kategorinya sebagai hutang. Nah, kita catat nih misalnya hutangnya siapa. Di sini ada pemberi pinjaman kan. Lalu kita simpan. Nah, terus ketika kita sudah membayar hutangnya gimana? Misalkan kita sudah bayar 100.000. Nah, kita bisa langsung aja kita klik di sini yang untuk dibayar. Nah, misalkan kita lakukan pelunasan tapi baru setengah. Nah, kita tulis aja di sini 100.000. Nah, maka yang tersisa berubah ya, jadi yang tadinya 250 menjadi 150.000. Adapun untuk piutangnya juga sama, kita tambahkan dulu, lalu kita masukkan. Misalnya kita punya piutang 450.000. Kategorinya kita pilih piutang.
lalu kita simpan. Nah, jadi kita nggak akan pernah lupa lagi nih siapa aja sih yang punya piutang kan. Kalau misalkan ada seseorang yang udah bayar, kita juga bisa update dengan klik di sini. Lalu menerima. Misalnya dari 450 ini kita udah menerima 150.000. Nah, otomatis piutang yang kita punya juga langsung berkurang ya, 300.000. Mudah bukan untuk penggunaannya? Kita lihat laporannya ya. Nah, maka laporannya akan muncul seperti ini. Kita bisa lihat dulu rincian utang. Nih. Di sini rincian utangnya yang tadinya 250, terus kita bayar 100.000. Sini ada notifikasinya ya. Tersisa 150.000. Adapun untuk piutangnya sama, kita bisa lihat juga dari piutang 450.000. Setelah kita menerima 100.000, maka langsung berkurang menjadi 300.000. Terus kalau kalian ingin mengubah pengingat, kalian bisa klik di akun, lalu pilih pengaturan. Nah, di sini di notifikasi kalian bisa klik jam yang diinginkan. Misalkan kalian mau majuin jadi jam 19.00, maka nanti jam 19.00 kalian akan diingatkan untuk melakukan pencatatan transaksi. Nah, di sini juga kita bisa ngelihat transaksi bulan ini tuh apa aja rinciannya. Nah, ini tuh bisa kita lihat laporan hariannya. Berikut adalah tutorial untuk penggunaan aplikasi Money Lover. Semoga membantu ya. Jangan lupa untuk diimplementasikan juga.